Oke, ini dia materi atau kisi-kisi seleksi kemampuan dasar atau seleksi kompetensi dasar atau SKD ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Oke, langsung saja. Oke, langsung aja. Dalam pasal 36 dijelaskan bahwa seleksi kompetensi dasar atau SKD ada 3 macam ya. Yang pertama adalah TWK, TIU, dan TKP. Nah, tes wawasan kebangsaan atau TWK itu ada 4 poin. Yang pertama adalah nasionalisme. Nah, ini tujuannya agar mampu mewujudkan kepentingan nasional ya melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, kedua, integritas. Nah, ini dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Ya. Berikutnya adalah bela negara. Nah, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD 45 dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu adalah materi untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK. Berikutnya adalah tes intelijensia umum atau TIU. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, kemampuan verbal. Pertama, analogi. Nah, ini tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan. Ya. Yang kedua, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Ini silogisme ini saya yakin bisa semua ya. Nanti untuk contohnya nanti akan saya upload di video selanjutnya ya. Oke, yang ketiga, analitis dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi nanti ada wacana, ada beberapa paragraf. Nah, kita disuruh untuk mengambil kesimpulan ya. Oke. Oke, lanjut bagian B, kemampuan numerik ini masih TIU ya. Nah, ini ada 4 poin juga. Yang pertama, berhitung ya, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Ini hitung sederhana, misalkan 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 1. Itu adalah hitung sederhana ya. Nah, kedua, deret angka. Ya, mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka, misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif ya. Yang ketiga, soal cerita dengan tujuan, yang keempat, soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Berikutnya adalah tes figural. Nah, ini tes bergambar. Nah, nanti ada beberapa gambarnya, gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, seterusnya gambar berikutnya adalah, nah seperti ada nanti opsinya di bawah A, B, C, D, E. Nah, kita tinggal memilih. Nah, tentu dalam memilih, berarti kita harus memahami dulu ya, harus paham dulu perubahan pola gambar gitu ya. Kemudian ada lagi, kita disuruh untuk memilih gambar yang berbeda di antaranya. Misalkan, ada gambar sebanyak 1, 2, 3, 4. Nah, dari gambar 1, 2, 3, 4 itu apa yang berbeda? Ya, jadi untuk menjawab soal ini kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar teliti. Karena soal ini cukup banyak loh, cukup banyak, sekitar 6 sampai 9. Kalau tahun lalu saya dapat soal ini sebanyak 9. Jadi lumayan kan, 9 kali 45. Semangat! Oke, tes yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini ada 6 poin ya. Yang pertama, pelayanan publik. Ini dengan tujuan agar mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi,
Kata kuncinya adalah keramah tamahan dan kepuasan orang lain. Oke ya. Yang kedua, jejaring kerja. Ini dengan tujuan agar mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif ya. Oke. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi. Ya, mampu beradaptasi, bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan agar mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja ya. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang keenam adalah anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi ya. Jadi ini adalah materi SKD sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Oke. Semangat pejuang nih.